Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan faktor individu dalam organisasi. Adapun anggota kelompok yaitu yang pertama Mulyana Anugrahanisa, yang kedua Muhdian Pratama Putra, yang ketiga Reski Amalia, yang keempat Andi Muh Ahman Z, yang kelima Malikah Balkis, yang keenam Alia Fadilah. Latar belakang dari pembahasan yang akan kami bahas yaitu pemahaman atas perilaku individu sangatlah penting. Dengan memahami perilaku individu yang lain seperti rekan kerja, atasan, bawahan, baik di lingkungan organisasi maupun di lingkungan masyarakat umum, maka kita akan dapat berpikir, bersikap, dan bertindak dengan tepat, sehingga komunikasi pun akan berlangsung secara efektif dan efisien. Definisi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi merujuk pada tindakan, sikap, dan tindakan individu yang terjadi dalam konteks organisasi. Ini melibatkan interaksi antar individu dengan orang lain, tugas yang mereka lakukan, dan lingkungan kerja yang mereka hadapi. Selanjutnya, faktor individu dalam organisasi ada 4. Yang pertama yaitu manusia atau sumber daya manusia, yang kedua struktur, yang ketiga teknologi, dan yang keempat yaitu lingkungan. Yang pertama manusia atau sumber daya manusia. Dalam suatu wadah organisasi, manusia tersebut tergolong secara individu maupun kelompok yang nantinya akan membentuk suatu sistem sosial internal. Kelompok-kelompok tersebut dapat terdiri dalam jumlah yang besar atau sedikit, serta bisa bersifat formal maupun informal. Yang kedua, struktur. Struktur organisasi dapat dikatakan baik ketika mampu membuat para pekerjanya berkoordinasi dengan baik satu dengan yang lainnya, berdasarkan asas keadilan dan sesuai dengan kemampuannya. Perusahaan atau organisasi yang sukses pasti memiliki struktur yang kokoh di baliknya, serta berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau salah satu individu. Yang ketiga, teknologi. Pada hakikatnya, seseorang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan hanya dengan tangan mereka. Mereka membutuhkan bantuan manusia lain atau faktor pendukung lainnya. Oleh sebab itu, teknologi hadir sebagai salah satu sumber daya yang dapat membantu orang-orang di suatu organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, lingkungan. Organisasi atau perusahaan tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan pihak-pihak lain dalam pengoperasiannya. Maka dari itu, perubahan pada lingkungan juga akan menyebabkan tuntutan kepada organisasi yang berada di dalamnya. Selanjutnya, perilaku individu lainnya yang mempengaruhi organisasi. Itu ada 5. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, nilai. Yang keempat, stres. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu emosi. Yang pertama ada motivasi. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri individu atau intrinsik, atau dari luar diri individu atau ekstrinsik. Motivasi juga dapat mempengaruhi tingkat usaha, kualitas, dan hasil kerja individu di dalam suatu organisasi. Yang kedua, sikap. Sikap adalah evaluasi atau penilaian yang dilakukan individu terhadap suatu objek, orang, atau situasi. Sikap dapat bersifat positif, negatif, ataupun netral. Sikap juga dapat mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi, terutama dalam hal komitmen, loyalitas, keterlibatan, dan kepuasan kerja. Yang ketiga ada nilai. Nilai adalah keyakinan atau prinsip yang dipegang individu tentang apa yang baik, benar, penting, atau berharga.
Nilai dapat bersumber dari agama, budaya, keluarga, atau pengalaman individu. Nilai juga dapat mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi, terutama dalam hal etika, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang keempat, stres. Stres adalah ketegangan atau tekanan yang dirasakan individu akibat adanya tuntutan, ancaman, ataupun tantangan yang melebihi kemampuan atau sumber daya yang dimilikinya. Stres dapat bersumber dari dalam diri individu atau internal, ataupun dari luar diri individu, eksternal. Yang terakhir adalah emosi. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang dialami individu sebagai respon terhadap suatu rangsangan, peristiwa, atau situasi. Emosi dapat bersifat positif, negatif, atau campuran. Emosi juga mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi, terutama dalam hal kreativitas, kinerja, kesehatan, dan hubungan interpersonal. Mengelola individu dalam organisasi. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi atau determinan kinerja suatu individu, perlu dilakukan pengkajian terhadap teori kinerja. Secara umum, faktor fisik dan non-fisik sangat mempengaruhi kinerja suatu individu. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami bahas yaitu keberhasilan suatu perusahaan dalam mengimplementasikan rencana perusahaan yang telah direncanakan ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu, dan dalam membentuk sumber daya manusia yang baik, suatu perusahaan harus memperhatikan dengan seksama tentang kesejahteraan sumber daya manusia tersebut. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelum saya tutup, saya membuka 3 sesi pertanyaan dari perwakilan kelompok. Akhir kata dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.